Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Syahril Rabahu. Saya berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Teknik, Program Studi Rekayasa Sistem Komputer. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan fungsi serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, menurut para ahli sependapat bahwa cikal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua. 1. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. 2. Bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dan penyelenggaraan administrasi negara seperti penyelenggaraan pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya. Ragam bahasa, ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian, dan bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karakteristik ragam ilmiah. Yang pertama, cendekia, 2 lugas, 3 jelas, 4 formal, 5 objektif, 6 konsisten, 7 bertolak dari gagasan, 8 ringkas dan padat. Ciri-ciri ragam ilmiah. Pertama, baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Ciri-ciri ragam ilmiah kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan jelas, padat, dapat diterima di akal. 3. Kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. 4. Tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. 5. Denotatif, yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. 6. Runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf, adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasan. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial, formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contoh, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan. Dan jika kita berbicara dengan teman, tentu kita akan berbicara dengan yang santai. Ejaan yang disempurnakan IED. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa daerah dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan secara menuliskan bahasa. Ejaan Vanupian. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi. Setelah ejaan Vanupian diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai tahun 1972. Ejaan yang disempurnakan IED. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Contoh ejaan Vanupian antara lain sebagai berikut. Huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang menjadi sajang, yakin menjadi jakin, saya menjadi saja. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum, oemoem, sempurna, sempoerna. Huruf J ditulis dengan DJ, misalnya Jakarta menjadi Jakarta, raja menjadi raja, jalan menjadi jalan. Huruf C ditulis dengan TJ, misalnya pacar menjadi pajar, cara menjadi jara. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan IED. Ruang lingkup IED mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca.
Pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia yang sempurna YD dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, penulisan huruf. Dua hal yang diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan YD yaitu penulisan huruf besar. Contohnya, digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Penulisan huruf miring. Contohnya, digunakan pada penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Penulisan kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk yang ditulis sebagai sumakan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagai kesatuan. Misalnya, kata depan di, ke, dan dari ditulis dengan terpisah dengan kata yang mengikutinya kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, jangan bermain di jalan. Penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagai ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakai bahasa seenaknya menggunakan kata asing dan tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris. Pertama, access menjadi akses atau jalan masuk. Yang kedua, actor menjadi aktor atau pemeran cerita. Yang ketiga, campus menjadi kampus atau perguruan tinggi. Pemakaian tanda baca, tanda titik tanya, tanda seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda elipsis, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof, tanda petik tunggal, tanda petik. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Keraf adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam situasi. Pengertian kaidah makna. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketepatan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian atau konsep. Fungsi dan ciri-ciri diksi. Fungsi diksi. Membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan dan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang kelima, menciptakan pencapaian target komunikasi. Ciri-ciri diksi. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. 2. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. 3. Menggunakan pembedaharaan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Pertama, makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. 2. Makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentuk kalimat. Sebuah kalimat tunggal dibangun oleh suatu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek dengan lambang S dan unsur predikat dengan lambang P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek lambang O, pelengkap lambang pel, dan keterangan lambang K. Unsur-unsur pembentuk kalimat. Sebuah kalimat dapat dikatakan tersusun atas kata, frasa, atau klausa. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Klausa merupakan satuan gramatikal yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek lambang S dan predikat lambang P dan berpotensi menjadi kalimat. Bagian kalimat. Subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau menjadi pokok pembahasan. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek serta perjelas dari subjek yang dapat berupa kata atau frasa. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat apabila bentuk kalimatnya aktif, transitif, dan dapat berubah menjadi subjek apabila kalimatnya berbentuk pasif. Bagian-bagian kalimat. Pelengkap merupakan unsur yang melengkapi predikat verbal dan berada di belakang predikat. Berbeda dengan objek, pelengkap
tidak dapat berubah menjadi subjek ketika dipasifkan. Keterangan. Sesuai namanya, unsur keterangan berfungsi sebagai penjelas kata atau bagian kalimat yang lain. Posisi keterangan tidaklah menentu sehingga dapat berada di posisi manapun di dalam sebuah kalimat. Pola-pola kalimat. Suatu kalimat tersusun atas pola tertentu dari seberapa banyak kata di dalam kalimat tersebut telah dijelaskan sebelumnya bahwa kalimat setidaknya memiliki subjek dan objek. Jadi pola kalimat yang paling sederhana itu pola SP. Pola SP. Mereka sedang berenang. Ayahnya guru SMA. Gambar itu bagus. Pola kalimat SPO. Mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Pola kalimat SPOK. Kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Pola kalimat SPO pelengkap keterangan. Dia mengirim ibunya uang setiap bulan. Macam-macam dan perusahaan kalimat. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat ini merupakan kalimat yang paling sederhana. Kalimat tunggal setidaknya memiliki satu subjek dan satu predikat. Satu kalimat tunggal. Ia berdiri di tempat itu sejak tadi. Macam-macam dan perusahaan kalimat. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berpola 2 atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Macam-macam kalimat majemuk yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk bertingkat. Pembentukan dan perusahaan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara yang pertama, membaca kalimat satu persatu. Yang kedua, jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. 3. Jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. 4. Jika bukan yang pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. 5. Jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. 6. Jika kalimat intinya di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan makna atau sering disebut koherensi. Yang kedua, kesatuan bentuk atau sering disebut kohesi. Yang ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Jenis paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka. 2. Paragraf penyambang. 3. Paragraf penutup. Berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf gabungan. Paragraf tanpa kalimat utama berdasarkan isi. Yang pertama, narasi. 2. Deskripsi. 3. Eksposisi. 4. Argumentasi. 5. Persuasi. Metode pengembangan paragraf. Yang pertama, metode klimaks antiklimaks. 2. Metode pandangan. 3. Metode perbandingan dan pertentangan. 4. Metode analogi. 5. Metode contoh. 6. Metode proses. 7. Metode sebab akibat. 8. Metode umum khusus. 9. Metode klasifikasi. 10. Metode definisi luas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.